proses hidup dia akan merasakan itu semuanya, apapun yang terjadi. Semua kata-kata kita akan kembali kepada kita. Dosa yang paling utama di dalam kehidupan manusia adalah ucapannya yang tidak benar. Itu dosa yang paling mengerikan, kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih banyak. Maaf. Jadi menurut Pak Vivo, Mas Rikat ini berdosa ya dengan mengatakan 99%. Iya, saya berdosa. Pasti berdosa dan bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin, saya berdosa ya. Masih ada waktu untuk bertobat. Makasih banyak. Oke? Iya, terima kasih Bapak. Sehat keluarga ya. Tuhan berkati. Kita tetap satu iman hidup di dalam Tuhannya Yesus. Terima kasih Bapak. Barangkali teman-teman muslim ada yang mau bertanya di sini, silakan monggo. Maaf dulu karena waktu saya pun tidak akan banyak lagi, saya istirahat. Hidup Tuhannya Yesus. Besok saya bisa jumpa, saya besok akan masuk kembali. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Iya, haleluya. Terima kasih Bapak. Sehat keluarga ya. Saya undur diri ya. Ya, sukses selalu Bapak. Ya, kata-kata saya tadi anakku, kata-kata saya harusnya saling memaafkan lah sama Mas Rikat tadi karena emosinya meninggi ya. Salam. Memang karakter saya seperti itu, bukan meninggi, bukan. Mantap. Pak Bambang, mantap. Oke. Makasih Pak Bambang. Oke, teman-teman silakan dilanjut. Di sini ada Mas Rikat. Ada yang mau bertanya ini? Silakan. Di situ masih ada satu. Mas Rikat, videonya bisa ditutup aja karena biasanya mengganggu koneksi itu. Tak lihat cara bagus. Enggak apa-apa. Cara tutupnya gimana cara tutupnya ya? Itu ada kamera di aja diklik aja kameranya. Nah, biar mati. Atau tak bantu begini ya. Iya, tolong dibantu Pak, saya gaptek ini. Udah. Nah, begini. Iya, terima kasih. Ya, biar iya. Saya minta maaf ya tadi sempat marah di room ini ya. Saudara-saudara muslim, saya minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Saya lihat tadi sempat terbawa ya. Cukup bagus gitu ya. Memang yang semuanya yang benar itu Allah ya, 100%. Kan Alkitab itu kan nggak benar menurut kamu itu. Cuma 99% karena itu tulisan manusia. Benar nggak itu? Itu premis dari kamu kan begitu tadi. Iya, statement aku begitu. Karena nggak mungkin sedetail itu. Kalau sedetail itu udah panjang banget. Kalau ditulis itu. Satu lagu aja kalau ditulis panjang. Apalagi jalan cerita kebenaran. Waduh, itu nggak habis. Kalau ditulis itu nggak akan pernah habis itu jalan kebenaran itu kalau ditulis. Menurut saya. Jadi bagaimana kesimpulanmu tadi tentang Pak Vivo? Apakah terlalu ngeyel orang tersebut? Karena saya lihat itu agak aneh itu ya. Padahal pertanyaanmu tadi sederhana loh Mas Rikat. Iya mungkin. Begitu ya? Iya mungkin saya yang kurang belajar di tadi. Memang nggak pernah baca Alkitab juga sih. Saya nggak punya Alkitab kan saya bilang. Tapi saya punya hati maksudnya gitu. Iya itu lebih. Dan saya karena saya modal. Ya, dengan logika kamu tanpa membaca tanpa hafal Alkitab, tapi penjabaranmu bagi kami ya atau saya ini luar biasa karena semua kesempurnaan itu miliknya Allah ya. Iya, jadi kan saya ini cuma punya modal hati. Dengan modal hati ini berarti saya harus punya bekal, ya saya harus besar hati, terima apapun itu, terima gitu. Itu aja modalnya. Ya tapi alangkah baiknya nanti belajar pelan-pelan. Itu di iya, kan terima bisa kasih diinstal Alkitab itu banyak di Play Store itu. Install aja. Iya, terima kasih sarannya, buat Pak. Belajar. Oke, dilanjut teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke. Tadi Richard tadi kan ada yang dari Vivo tanya itu bisa mengetahui hati Richard, itu tanggapan Richard gimana itu? Gimana ulang pertanyaannya? Tadi kan Pak Vivo tahu isi hati Richard kan begitu kan? Iya, dia bisa tahu. Itu tanggapan Richard gimana? Iya, heran terkagum-kagum kalau dia bisa tahu. Aneh gitu. Rada aneh gitu. Iya, Mas Richard dengan sesama Kristen aja seperti itu kan. Padahal kan kita Muslim, kita kan merangkul Mas Richard kan. Dan kan tidak seperti ini kan, tidak pernah kan Muslim seperti ini kan dengan Mas Richard. Iya. Terima kasih. Mohon izin bicara.
Pak Ganet. Ya, yang penting itu dalam kita itu mengimani suatu ajaran itu ya memang kita nggak bisa membabi buta ya. Mas Rika itu saya lihat sudah bisa menggunakan logikanya, itu suatu kemajuan yang luar biasa ya. Ya betul, Banyak modal. banyak Amin. teman-teman kita di sini, kita sudah cukup banyak ya mengawal di sini karena mungkin ya saya katakan dogma ya sudah mengakar. Jadi sepertinya logikanya itu agak kalah dengan dogma. Jadi apapun penjelasan secara logika dengan serta-merta spontan akan ditolak. Tapi khusus Mas Rikat ini bisa mengutamakan logika. Dari pertanyaan tadi loh kepada Pak Vivo. Memang Iya, kebenaran mutlak itu kan sama Tuhan Bang pencipta Maha alam ya, pencipta alam sama Bang semesta. Mahadewa saya udah bilang, usia saya kan 31 tahun. Dan saya jauh sekali dari Tuhan Allah saya jauh banget. Jarang ke gereja, bukan jarang lagi. Mungkin dalam 31 tahun usia saya cuma 360 kali. Ya, lama tidak pernah ke gereja dan jarang buka-buka Alkitab. Sekarang Nggak saya pernah katakan ya, Mas Vivo nggak pernah sudah sama apa sekali. itu ya, sudah bisa membuka logikanya. Jadi sudah bisa membuat pandangannya lebih luas lagi. Karena saya lihat Iya, terima kasih, teman-teman Pak. Kristen di sini yang sudah, ya kamu kan udah berapa hari di sini kan, kamu bisa melihat Iya. perdebatan antara kita dengan orang Kristen dan kamu menyimak sangat baik kan. Iya. Dan di situ kamu bisa petik pelajaran. Di sini juga kami tidak memaksa kamu, merayu kamu untuk berpindah keyakinan, tapi dengarkan, pelajari apa yang sedang didiskusikan di sini. Iya, terima kasih. Itu maksud saya. Jadi Saya juga merasakan kebaikan itu ya. Iya, dan saya juga di sini juga saya kawal dengan baik supaya tidak ada diskusi yang melebar kemana-mana agar sesuai dengan jalur. Tadi diskusinya baik, kamu bertanya tadi baik kok, tapi videonya tadi ngegas nggak karu-karuan sampai kita bingung. Iya, dia terlalu pintar buat saya. Jadi pertanyaan sesimpel itu ya saya puyeng dijawabnya seperti itu, puyeng saya. Ya berarti Dia kamu terlalu sudah bisa pintar. menggunakan logika, Mas. Akal dan logika. Memang Tuhan pencipta alam membekali kita dengan akal logika, maka gunakan itu akal logika dalam mempelajari suatu keimanan. Jadi kan dia bilang kan Alkitab itu 100% sempurna. Iya, boleh dong saya bertanya berarti kalau dia bilang sempurna. Ketika saya bertanya Tuhan itu sempurna, setuju atau enggak, cuma sesimpel itu. Dia definisinya panjang sekali, saya nggak nyampe. Betul. Kalau tadi saya mintanya Bang Richard coba tanyakan ke muslim yang lain atau ke orang lain, bisa gak menjawab pertanyaan kayak gitu dengan simpel tanggal 5? Pasti bisa kalau menurut saya. Kalau nah, itu harusnya tadi. Dan nih Pak, tuh dari Pak Pivo lihat tuh orang ini bisa jawabnya dengan simpel. Ya bagi saya itu yang dari lahir muslim ya. Dari lahir muslim sampai usia segini. Sahur. Tapi dalam proses itu setelah saya bisa menggunakan akal logika, saya bisa menentukan pilihan. Iya. Demi saya juga berharap dengan Mas Vivo ini setelah 30 sekian tahun dalam mempelajari ataupun mendalami ajaran menggunakan akal logika, nanti di situ akan ada pilihan-pilihan. Mau tetap memegang ajaran yang lama dengan berbagai konflik ya, kalau saya lihat di sini, atau mencoba mencari suatu cahaya ataupun kebenaran yang lain, ataupun bukan agama ya, pembenaran yang lain. Mungkin bisa juga di Muslim, bisa juga di Hindu, bisa juga di Buddha. Banyak-banyaklah kamu belajar di sini sehingga akan kamu temukan kebenaran yang sejati. Karena kebenaran yang sejati itu pakai akal dan logika, Mas. Kecuali hal yang gaib. Hal yang gaib itu kami di sini Muslim mempercayai. Pak Sul, bukan Pak Pipo, Pak Richard. Iya, Pak Richard, maksud salah. Tadi saya bilang terima kasih ke dia aja udah salah tangkep, maksud dia itu udah salah tangkep. Aturan kamu jangan terima kasih ke saya, dia udah salah tangkep lagi. Dia terlalu pintar buat saya, jadinya ketika saya menangkapnya sepele dan saya mengucap terima kasih ya dia meluas. Karena dia itu berbicaranya bukan dengan hati,
kalau teman-teman Kristen kesini ingin menjabarkan agama, itu harus dijauhi, harus menjauhi kata-kata yang goblok, otak, itu menjauhi. Karena apa? Kita menjabarkan suatu agama kan harus dengan lemah lembut. Lemah lembut aja kadang-kadang orang masih menolak, apalagi dengan kata-kata kamu goblok, kamu begini, ya. Orang akan dengan otomatis ya akan menolak. Moderator, mohon izin. Ya silakan. Terima kasih moderator. Saya cuma mau bilang singkat aja. Salut buat Mas Richard. Susah untuk berlapang dada dikatain seperti itu, Mas Richard. Tapi memang Mas Richard sempat terbawa emosi sedikit tadi. Cuma masih terkontrol gitu. Jadi kalau saya pribadi sih bagus buat Mas Richard untuk diskusi, sebetulnya enak gitu. Orangnya pikiran terbuka. Ya bagus lah Mas Richard. Susah untuk berlapang dada dikata-katain seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Iya. Itu aja. Ini Mas Richard, ini saya tak cerita ya. Iya boleh. Iya, Saya dulu sebentar. Pak Ganef itu juga beliau juga dulu dari Katolik. Oh iya. Bisa saling curhat lah kalian berdua. Silakan Mas Ganef dan Mas Richard. Oke, terima kasih Pak D. Jadi gini, baptis saya dulu Gregorius Mas Richard. Iya. Nah, saya sebelum masuk Muslim harus mengenal nabinya dulu kan. Iya. Kan? Saya nabinya dulu gimana? Itu pada waktu beliau perang pertama kali itu perang Badar. Itu beliau pasukannya hanya 300 melawan pasukan Quraisy yang 1.000 katakanlah. Iya. Kan berarti 1 banding berapa itu? 3 lebih ya. Iya 300-an. Nah, secara logika menang nggak Mas? Secara logika loh. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Ya. Dari sini saya berpikir kalau katakanlah dulu loh ya. Iya dulu. Pasukan Nabi kalah sudah. Selesai enggak? Ada agama sampai sekarang enggak? Nggak mungkin lah. Saya berpikirnya begitu. Jadi ada sesuatu kekuatan yang melindungi Nabi Muhammad SAW dalam ini yang dari Allah. Katakanlah kalau Allah tidak memberi hidayah atau kekuatan yang lain, ya selesai. Betul? Iya. Betul. Iya. Setuju. Jadi nggak sampai, bahkan sekarang kan berapa miliar, 2-3 miliar orang mengikuti beliau. Iya. Ya. Dan setelah saya pelajari memang ada bantuan dari malaikat yang membantu, kan berarti memang merindui Nabi. Iya, mengamini ya. Betul ya, dari itulah itu perjalanan sebelum saya ini pikiran saya sebelum saya Muslim lah Mas. Iya, proses itu ya. Prosesnya begitu. Terus dalam hal perjalanan kan itu belum Muslim, masih dalam perjalanan berpikir lagi. Iya, dilihatkan dengan hal-hal yang nyata kan. Dalam hal ini saya melihat itu anak kecil kok hafal Al-Qur'an 30 juz secara logika manusia, dan ini saya yang mengalami lah. Saya 1 lembar ayat Bible enggak apa itu 1 lembar Mas. Iya, saya setuju. Bahkan kan? Kalau ditanya ke saya pun saya nggak mungkin bisa, benar. Nah, berarti kan hal yang sama yang dialami oleh Mas Richard dan saya. Bahkan bukan Mas Richard dan saya, pendeta dan pastor saya juga nggak hafal, betul? Iya, banyak orang intinya. Betul, makanya itu katakanlah apa 1 lembar, 1 lembar, oke 1 lembar, oke. Terus jurinya katakanlah dari Inggris, kan mereka loh kok tidak sama dengan kitab saya ya. Mas Richard katakanlah hafal, katakanlah 1 lembar, tapi begitu jurinya orang Inggris kan nggak sama lagi kitabnya lagi. Tidak lagi ya. Itulah pikiran yang membuat saya berkecamuk dalam hal perjalanan menuju Muslim. Jadi ada sesuatu, kenapa kok Alkitab tidak bisa dihafalkan, dan kenapa 30 juz itu tebal lah Mas, itu kok bisa anak kecil hafal, itu kan suatu keanehan. Kan suatu keanehan. Ternyata memang mukjizat, memang Al-Qur'an itu bisa dihafal, itu memang jelas. Karena memang berarti dalam itulah banyak berkecamuk itu. Jadi dari itu terus berpikir, dari melihat itu video-video kan,
Ya semua saya perbandingan Mas, perbandingan agama. Jadi nggak langsung saya ada perjalanan, ada proses yang Iya, proses itu tadi ya. membuat betul. Jadi Melihat garis proses besarnya itu ya. seperti Betul, Jadi melalui proses jangan instan gara-gara wanita, gara-gara harta terus berpindah keyakinan. Bagi saya itu aduh ini nggak ada nih, nggak logis ini. Tapi Iya. berpindahlah keyakinan atau peganglah keyakinanmu dengan kuat, pelajari agamamu sendiri sampai sedalam-dalamnya. Nah, baru kamu bisa memutuskan. Karena apa? Kalau kamu masih belum membaca Alkitabmu sendiri, itu Iya. berarti keimananmu masih kurang, Mas. Pelajari Iya, terima kasih. sendiri itu. Jangan ke Al-Quran dulu, pelajari dulu. Kalau perlu tanyakan kepada teman-temanmu yang Kristen. Jangan 1, 2 orang, 3 orang untuk perbandingan. Iya. Benarkah satu orang dengan nilai itu jawabannya sama? Itu aja Mas Richard. Karena di sini Iya, paham aku ya. banyak di sini yang sampai kadang-kadang saya itu bingung. Pernah ada itu si Pitro sama Pak Iwayan itu sampai ribut di sini. Padahal itu sama-sama Kristen. Pak Nyoman. Pak Nyoman, iya Pak Nyoman ribut. Saya lerai di sini. Karena saya itu bingung. Ada orang Kristen, ada yang Oneness, ada yang Tritunggal, ada yang Oneness. Ini maksudnya bagaimana? Ya belajarlah yang serius Mas Richard sehingga kamu bisa menemukan kebenaran yang sejati. Iya, Saya terima tarik kasih lagi. ini sudah dibantu ya. Umpamanya di sini ya ada 2 agama. Di dunia ini kan ada 2 agama besar. Yang lainnya itu kan ya kita tahu lah masih di bawah 2 agama besar, Islam dengan Kristen. Iya. Kalaulah itu ya kitab panduan utama orang Kristen dalam memahami ajarannya kan kitab sucinya masing-masing. Demikian juga Islam. Kita berandai-andai. Andai kata semua data-data tentang kitab suci masing-masing ini hilang secara tiba-tiba, kira-kira yang masih bisa eksis itu ayat suci yang mana? Kalau saya jawabannya Islam. Karena apa? Iya, kenapa? Karena ada Hafiz, penghafal Al-Quran, Mas. Oh iya ya. Itu sebagai apa ya? Ya sebagai pengetahuan saja. Saya ulangi lagi ya. Andai kata seluruh dunia Alkitab, Biblos itu hilang dari peredaran, database-nya hilang. Al-Quran Iya, juga karena hangus bencana dan gitu ya, hilang seumpama ya. semua. Dan di sini membuktikan banyak penghafal bukan hanya 1, ribuan mungkin jutaan yang tersebar di dunia ini. Dalam hitungan beberapa bulan atau minggu itu Al-Quran akan tercetak lagi. Jadi artinya akan itulah bisa dibuat lagi mujizat ya. dari Al-Quran. Sedangkan di Bible ya kita aja lah, kita eksperimen kecil-kecil di sekelilingmu aja ya. Kamu tanyakan, hafal enggak mereka dengan kitab mereka? Enggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 ayat aja lah. Iya, belum pernah nanya gitu juga ya. Nanti ditanya ya. Wawasan kamu Mas Richard. Iya, pengetahuan ya. Pengalaman ya. Berarti di sini kan ada sesuatu yang maha besar yang melindungi Al-Quran itu. Karena Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu. Allah sendiri diridhoi ya, diridhoi Allah ya. Bukan begitu, menjaganya sendiri. Dan Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Itu sebagai pengetahuan kamu, Mas. Iya, terima kasih. Ini asli kalau nah jelas kenal banget ini Zulkifli, bukan Zulkifli, saya mah Zulfikar. Kalau Vivo tadi saya kenal Zulkifli. Hebat. Jadi live. Kasih lah ilmunya ya kalian berdua. Kalian memang bangga. Saya tambahin Mas Richard. Jadi gini, kemarin kan Mas Richard sudah konsultasi dengan katakanlah adu argumen dengan Ustadz Zuma ya. Iya, kan sudah dijelaskan bisa katakanlah sisa umur Mas Richard 40 tahun kan? Iya, kemarin itu ya. Kan. Nah, saya sama juga. Katakanlah saya sekarang umur saya 60 tahun. Iya. Saya masuk Muslim umur 45. Jadi katakanlah saya ngasih contoh saya aja. Jadi katakanlah saya dulu bebas makan babi, ya toh. Iya. Semua kan enggak ada yang haram kan? Iya. Ya.
katakanlah saya dulu kenikmatan dunia dapatlah, tapi berapa tahun lah, katakanlah umur saya 100 tahun lah, tapi setelah itu kan kekal saya di neraka gitu loh Mas. Pikiran saya gitu, saya takut. Padahal siksa di neraka di Islam itu paling ringan ya Mas ya. Katakanlah saya menginjak bara api neraka, itu otak saya itu mendidih Mas. Itu paling ringan itu. Paling, makanya saya takut dengan hal, kenapa saya, ya makanya saya sudah pelajari Islam, pelajari dengan ya seperti inilah, kita di Zoom mendengarkan, ternyata kan kita pengetahuan kita tambah. Iya. Tapi dulu saya juga baca buku, banyak lah macam-macam. Dari siksa itu menjadi saya takut mati karena siapa, kehidupan saya dunia, nikmat dunia. Apa yang saya inginkan mesti dapat kan. Makan enak ya toh. Babi halal, semua disikat kan. Nggak ada yang haram. Tapi setelah itu setelah 100 tahun saya mati, saya siksa paling ringan tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Betapa ruginya saya, sisa umur saya hanya segitu kok, selamanya saya kekal di neraka. Itu yang menjadikan saya takut, dulu takut mati, sekarang silakan saya, karena sudah muslim kan berani, silakan. Berani dalam arti berani, silakan. Diambil karena sudah muslim. Itu Mas Richard. Mungkin jadi pertimbangan Mas Richard, diolah, pikirkan, dinaikkan, turunkan, dinaikkan, diturunkan, seperti apa nanti pelajari muslim, seperti apa nanti Mas Richard, insya Allah diberi hidayah. Amin, terima kasih. Ya sering-sering masuk ke sini aja Mas Richard dengan. Iya, tadi aku dikasih linknya tuh sama itu abang yang itu biasa tuh. Oh iya, itu sudah, nanti tetap kita Zoom kita ini tiap hari online terus. Iya. Di sini banyak, hampir tiap hari ada diskusi, perdebatan. Silakan saksikan aja. Iya. Dipilih lah. Jangan sampai kita ini dalam istilah Jawa dipilih-pilih tebu dapat yang bongkeng. Iya, amin. Sesuatu malah mendapatkan hasil yang kurang bagus. Gitu. Pak Jul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh nanya nggak? Please, silakan udah. Mau nanya sama Mas Richard nih. Mas Richard, boleh. Saya dari tadi dengerin walaupun nggak banyak ya. Saya pas di akhirnya aja ya, sebelum Pak. Terima kasih ya. Pergi. Boleh tanya. Oke, kalau boleh tahu, Mas Richard ini denomnya apa ya di Kristen? Kurang jelas apa? Katolik. Kalau boleh tahu, denomnya apa di? Oh, Katolik. Iya. No wonder why. Katolik itu yang kalau pemain bola masuk ke lapangan itu buat tanda salib itu, kayak gitu contohnya itu. Ya ngerti, ya, saya tahu, saya familiar dengan Katolik. Maksud saya tadi saya ngomong no wonder why. No wonder why si Vivo itu agresif kepada Pak Richard. Ya kan Protestan ya. Oke. Wonder why itu apa ya? Maaf, bahasa Indonesia aja ya. No wonder why maksudnya ya nggak heran gitu loh. Nggak heran saya kenapa dia bisa bersikap agresif kepada Mas Richard gitu loh. Oh iya. Karena Mas Richard kan, well, kita tahu lah, udah sama-sama tahu. Anyway, sebenarnya Mas Richard nih kalau saya, menurut saya ya. Iya. Agak sedikit jujur. Sebelum saya nggak bilang jujur, tapi agak sedikit jujur. Iya, dan terima mau kasih. fair. Ya kan, tapi attitude Mas Richard ngadepin Pak Vivo itu ya dapat jempol lah dari saya. Saya loh ngasih jempol 2 loh Pak Mas Richard kepada non Muslim. Itu suatu kehebatan. Iya, terima kasih. Padahal saya nggak baca kitab sama sekali. Keep up that attitude ya. Hilangkan doktrin, cari yang benar. Saya tidak mau menyuruh Mas Richard untuk masuk Islam atau ini atau begini atau mencoba menjual untuk ini. Enggak, itu bukan urusan saya. Ya, Yang jelas selama Mas Richard tidak menghujat Nabi saya, tidak menghujat agama saya, tidak menghujat Alkitab suci saya, buat saya lu mau agama apa, don't care, don't give a shit. Ya kan? Tugas saya hanya ingin ini loh, agama Islam. Tugas di Zoom ini adalah agama Islam. Kita tidak boleh memaksa
Kehendak, ya. kepercayaan Mas Richard ya kan. Terserah itu urusan Mas Richard ya kan. Iya. Tapi kita kasih tahu begini, dan hidayah itu hanya Allah yang mempunyai hak untuk memberi seseorang itu Amin. hidayah. Iya, Ya kan? itu tujuan saya masuk room ini Just memang keep up. cari itu. Just keep up the good attitude aja Mas Richard. Kalau Mas Richard bisa menghargai, kita saling menghargai, tidak akan pernah ada clash. Yang saya lihat Mas Richard punya attitude yang positif dan santun dan sopan. Jadi ya saya kasih 2 jempol. Itu aja. Iya, Lanjut yang terima lain. Saya kasih. nyimak lagi. Baik, terima kasih Bu Yosi. Sebagai perbandingan ya, Mas Rika nanti kapan-kapan saya kasih linknya teman-teman dari Kristen. Iya, mau dong di WhatsAppin nama abang itu lagi tuh. Boleh, nanti tak kasih. Iya, terima Biar kasih. Mas Rika bisa di samping di sini juga bisa merasakan di Zoom teman-teman yang Kristen. Nanti rasakan sendiri bagaimana auranya antara di sana dan di sini. Sebagai Iya, ya, perbandingan aku mau Mas banget. Rika itu. Yang lainnya silakan. Oh iya, kemarin kan yang ditanyakan masalah itu ya suku pedalaman. Saya lihat kan Mas Rika sering mempertanyakan itu 2 kali saya dengarkan itu. Sebagai perumpamaan, umpamanya seseorang lahir di pedalaman yang nggak mengenal agama, tapi Iya, perbuatannya aku mau tanya ke Bapak itu apakah tadi masuk begitu. surga gitu kan? Iya, aku mau tanya Nah. Bapak itu sama gak jawabannya sama Pak itu. Tapi dia lebih pinter, muter-muter, aku bingung jadinya. Bukan, mungkin waktu bertanya itu dianggap Mas Rika itu sebagai penyerang, karena di sini itu kebanyakan penyerang gitu. Jadi langsung dikasih ayat-ayat, karena Iya. di sini itu lebih mengutamakan ayat, dalil berdalil. Tapi Iya, setelah tapi kita tujuan- mengetahui hakikat apa dan bagaimana kita memaklumi. Iya, tapi tujuan aku tadi itu dia. Aku pengen tahu perbandingan. Kan udah diskusi itu kemarin sama Bang Mahadewa itu. Ya, ada Mas Dewa, ada Mas Suki dan banyak. Iya, nah teman-teman. Saya aku mau juga, tanya posisi itu ke Bapak Kristen ini. Aku mau tanya. ya belum sempat dijawab, kamu diserang terus. Iya, dikira dia aku nyerang. Mungkin seperti itu. Oh, ini Mas Richard yang waktu itu open camp sama Dewa ya? Yang itu ya kemarin itu. Betul. Hah? Betul. Yang bewokan itu, yang bewokan Iya, waktu itu pakai baju hitam. Oh. Iya, iya. Ya, tapi tampangnya nggak sesuai dengan sikapnya. Si tampangnya serem tapi sikapnya sopan. Harusnya tuh Iya, Bapak si terima kasih. Pipo itu harusnya malu itu. Tata petenteng. Aduh, untung saya baru masuk. Kalau nggak masuk udah gue bikin kacau tuh Pak Jul. Saya berterima kasih aja tadi diserang sama dia habis. Santai aja Pak Richard. It's okay Pak Richard. Pak Richard apa ya namanya? Keep up Iya. sesuai dengan sikap Pak Richard. Selama Pak Richard bisa menghargai kami, menghormati kami, Muslim nggak akan menyerang Anda. Saya jamin itu. Iya, iya, terima Saya kasih. aja yang orangnya kasar aja nggak salut sama Pak Richard. Saya orangnya loh. Saya orangnya rada-rada gitu loh. Tapi saya hormat dan respect dengan Pak Mas Richard. Rika nanti tak kasih link channel Julfikar official. Nanti bisa di situ banyak video-video yang hampir tiap hari saya Iya, upload tapi itu. aku belum punya WA-nya Bapak ini. Gimana caranya ya? Bantu Coba saya. catat nomor saya ini ya, nomor saya ya. Ntar ya, di chat itu ya. Ntar. Oh, iya ya, saya screenshot coba di Di chat itu, tulis ini. bentar. 0811040. Pak Richard, Mas Richard ini sama kayak Carol Pak Jul. Iya, mirip-mirip Carol. Sikapnya sama Carol, mirip-mirip Carol. Kalau Carol kan cuma dia ada juga namanya Carol, orang Katolik juga, tapi dia lebih ke vegan. Dia udah jadi vegan. Itu Mas Rika. Pokoknya dia nggak mau makan di chat itu. animal. Kamu. Oh ya, di chat ya. Itu aja. Kamu nanti hubungi itu WA saya ya. Ya kebetulan saya ini diberi mandat teman-teman di sini untuk mengawal Zoom ini. Di mana Bapak tulisnya, maaf Pak? Di chat. Di situ akan ada tulisan chat. Coba digeser HP-nya. Atau di titik 3 itu diklik. Nah, itu ada chat. Nah, nggak ada nomor di sini ya. Di chat, chatting. Iya, ada tulisan kan gara-gara dibilang ngopi dulu dia marah. CS-nya Pak Marno. Tapi nggak ada nomor di sini. Oh, itu yang atasnya.
0813 itu loh. Di atasnya Pak Mandro itu nomornya Pak Jul ya. Itu Pak Jul ngasih nomornya Pak Jul. Bukan, enggak kelihatan dia. Everyone ini, entar. Oh, itu, udah itu. Nah, ya baru keluar tuh. 7040 terakhir aja ya, saya screenshot ya. Terima kasih. Mau banget ya saya. Ya, silakan aja. Ya bagi saya yang juga pengetahuannya cetek sih, untuk pertanyaanmu kemarin, kalau orang tersebut itu nggak mengenal syiar ya, kalau dia melakukan perbuatan baik, Tuhan pencipta alam itu kan maha baik ya. Iya. Ya, dia tetap masuk surga sesuai dengan perbuatannya. Amin. Itu kan orang itu merasa kegelapan, tapi orang tersebut melakukan kejahatan, ya di samping dapat musuh dari dunia, ya dia masuk neraka. Itu logika aja begitu, Mas. Iya, jadi kebanyakan dari pengikut Tuhan Yesus ini dia nggak punya besar hati. Jadi ketika dia masuk kemanapun, ya itu tadi pasti selalu seperti itu dan akan selalu seperti itu dia. Ya sebagai gambaran umum. Dia nggak punya besar hati. Sebagai gambaran umum. Iya, memang dia punya iman yang besar. Wah, saya salut, dia bisa tahu apal semua ayat. Di atas saya jauh banget, saya nggak pernah baca ayat. Tapi dia nggak punya besar hati. Betul, nggak punya hati. Jadinya ya dengan kepintaran imannya dia itu nggak bisa buat saya mengerti dan paham. Ada itu tabrakan biasa. Iya. Tabrakan orang kalau bawa mobil kagak. Jadi ini yang saya bingungin loh Pak Jul, Mas Richard nih. Boleh nggak saya ngomong dulu sebentar? Iya, boleh. Ini saya perhatikan ya, saya notice ya. Saya melihat perdebatan orang yang beragama Katolik dengan Muslim dan perdebatan orang yang mengaku Kristen, apalagi dari karismatik dengan Muslim atau dengan yang sesama Kristen itu. Mereka kok sepertinya kayak dukun gitu loh. Saya bisa mengambil kesimpulan kayak dukun, kayak bisa mengetahui isi hati orang lah, bisa sampai tahu surga lah, neraka lah, malaikat lah, dan segala macamnya. Jadi saya pikir ini bukan iman, ini halusinasi. Itulah halusinasi yang tingkat dewa kalau saya pikir gitu ya. Halusinasi yang apa ya? Lalu menanggapi ucapan Pak Vivo tadi dengan keagresifannya kepada Pak Richard, tapi dia bawa nama Yesus, katanya ajaran agama kasih. Kok kasih begitu? Ya toh, bagaimana kasihnya? Logika aja di situ. Saya pernah sering di mana orang Katolik berdebat seperti contoh swasta, Carol atau Pak siapa tuh Lut yang suka yang datang ke HMC atau kemana Pak Lut apa siapa. Nah sekarang saya ketemu Mas Richard ini. Tapi kok beda ya dengan Kristen model kayak Abdon Sagala. Ya karena ini Bu Yosi, Mas Richard mengakui udah lama nggak ke gereja dan dia nggak hafal dengan Alkitabnya. Ya otomatis. Setidaknya dia jujur. Dogmanya itu udah terkikis gitu loh. Bisa memakai akal logika. Itulah. Makanya kita di sini sering kan lepaskan dogmanya dulu, lepaskan semua. Nanti baru bisa melihat cahaya keterangan, cahaya yang kemilau. Kalau masih dibayang-bayangi oleh dogma, ya selamanya akan tertutup itu cahayanya. Iya, amin. Itu. Ini secara apa ya? Kebetulan atau barangkali mungkin suatu jalan untuk menuju kebenaran. Udah 30 tahun kan nggak pernah ke gereja, nggak pernah buka-buka Alkitab, terus nyampe di sini. 30 tahun nggak pernah ke gereja. Jadinya Katolik KTP ya Mas Richard. Sama aja ke orang-orang di sini Mas Richard. Saya tinggal di negara yang mayoritas non Muslim. Maksud saya seperti ini. Usia saya kan 31 tahun. Oh, 31. Nah, dalam 31 tahun itu saya hanya 360 kali injakan kaki ke gereja. 365 kali berarti kan iya. Maksudnya jadi
dengan ketidaksengajaan ya, nggak pernah masuk ke gereja, otomatis dogmanya itu tidak tertancap secara dalam. Itu loh yang saya analisanya itu begitu. Kalau kamu percaya nggak itu di dalam Kristen itu ada nabi lagi, dan nabinya itu aneh-aneh, bisa ke surga? Oh, kalau ditanya Kristen, waduh, saya nggak paham kalau di Kristen. Nah, ini kita logika aja, kita logika. Ada Oh, seseorang dari dari karismatik mengaku dia itu nabi. Dia pernah ke surga bolak-balik. Kira-kira kamu percaya apa enggak? Dia mengaku seperti itu. Iya, betul. Ada rekaman videonya, ada. Oh, saya aneh, dengarnya aneh gitu. Kalau saya itu kejujuran itu, udah jujur. Terus itu, katanya bisa lihat malaikat, katanya malaikat setinggi Monas. Kocak. Aneh-aneh. Iya aneh, kalau jawaban saya aneh. Dan maaf sekali lagi, maaf. Ada juga seorang Kristen yang ya tanda kutip ya sampai berpacaran dengan Yesus. Ada, rekamannya ada semua di nah, kalau itu nggak mungkin. Beri ya linknya ini ya. Kalau itu nggak mungkin saya Hubungan jawab. intim. Pernah loh pagi-pagi, subuh-subuh nih, saya saksinya. Nggak bohong saya saksinya. Waktu itu ngomongnya sama Pak Imanes. Ucuk masuk ke Zoom. Wah, dia itu, menginjili dia tuh. Mas Richard, di chat itu coba dilihat itu. Itu kamu save aja videonya itu. Nanti di subscribe biar dapat dapat updatean. Iya, cara nyimpennya gimana nih? Itu diklik aja, nanti masuk ke YouTube. Ditahan ya, di klipnya ditahan ya, ditahan gitu. Diklik aja. Diketuk gitu loh. Copy message keluarnya. Copy message taruh di WhatsApp, taruh di mana kayak di WhatsApp misalnya Mas Richard mau ingin ke ini, jadi kan ada itu tuh Pak Jul. Oh iya, saya masukin ke WhatsApp ya, Jadi bisa dilihat ada itunya. Nah, mana pernah ada wanita ibu datang ke Zoom ini pagi-pagi, saya saksinya loh Mas Richard. Waktu itu ngomongnya sama Pak Iman, saya dengerin aja. Sampai dia bilang dia berhubungan intim dengan Tuhan Yesus katanya. Aduh, setpok jidat. Gimana caranya? Malah pernah ada statement dia yang selalu bilang dia berdansa dengan Tuhan Yesus. Ini halusinasi tingkat dewa atau memang kesurupan? Nggak tahu lah saya itu. Kalau itu saya jawab nggak mungkin ya. Apa yang datang kalau kita di Muslim kan, di Islam itu ya kita percaya adanya bangsa jin, adanya makhluk halus yang goib, kita percaya. Iya. Saya juga percaya ya. Nah, mungkin kali yang datang itu genderuwo atau apa yang menyerupai gitu kan? Iya, bisa jadi kalau itu Tuhan pertanyaannya. Yesusnya mukanya kayak gimana nih? Karena setiap tahun berubah-berubah fotonya. Iya betul. Yang mana nih Tuhan Yesusnya? Sekarang tahun 2020 aja wajah Tuhan Yesus berubah. Dari yang tahun sekian, misalkan dari tahun 2000 sampai 2019 wajahnya berubah. Nah sekarang keluar lagi wajah baru Tuhan Yesus tahun 2020 versi majalah Time. Iya kan? Iya betul saya setuju ya. Nah sekarang menjadi pertanyaannya yang mana tuh yang dilihat? Dilihat sendiri video-video yang ada di channelku itu, kamu saksikan, kamu dengarkan sendiri. Karena di sini tidak pernah diedit video saya ini. Iya. Tidak pernah, karena ini live semua. Ini masuk TV gak Pak? Maaf di kampungan nih. Ya, enggak masuk TV di YouTube, masuk live YouTube. Ini omongan kita ini nih. Lagi di live kan ya Pak Jul masih di live kan? Iya, saya live. Ya netizen. Berarti saya kemarin lihat aja. Ada di YouTube dong. Berarti saya kemarin ada di YouTube dong. Ada. Mau dong. Ketiknya apa judulnya? Ketik judulnya apa? Itu. Yang Mahadewa itu loh, yang ada judulnya Mahadewa itu loh Pak Jul. Kan banyak Mahadewa dan Richard gitu ya. Ketik judulnya maksudnya. Saya anukan dulu ya. Bentar ya. Iya, mau banget. Nih, ntar saya kasih. Nasik. Baru pertama kali masuk YouTube ini. Senang juga saya ada temennya Gatek. Mas Richard, kita sama nih. Kita join klub Gatek Club.
Iya, saya masuk YouTube nih pertama kali seumur hidup nih. Iya, berdua kita sama-sama gatek Mas Richard. It's okay Mas Richard. Don't feel embarrassed. Saya juga gatek. Kalau bedanya saya nenek gatek. Bener. Masuk TV Bunda, masuk TV. YouTube. Semua Iya, masuk di sini tuh masuk YouTube. Ini kalau nggak salah Mas Richard ya. Atau gini Iya, aja, itu WA aku, kamu WA aja. Nanti tak kasih link-linknya. Iya, nanti aku Karena save di situ ya. banyak sekali. Jadi masuk TV aja saya seneng, apalagi masuk YouTube. Jadi itu. YouTube ini kan dunia. Kalau TV itu kan Indonesia doang paling. Jadi saya seneng banget gitu. Ya YouTube itu dunia, seluruh dunia loh. Iya. Lihat loh. Ini YouTube-nya nih. Kelihatan kan? Pak Jul sebentar Pak Jul bentar nih info nih, netizen juga tahu nih. Kayaknya saya sama Mas Richard ini perlu dirikan Gatek Club. Nah ini ada lagi nih anggotanya Pak Julian Mudi juga Gatek. Ayo kita mendirikan Gatek Club. Ini tadi kamu waktu dimarah-marahin sama Ibu di sini live. Oh, yang gambar